Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sebangsa dan setanah air. Jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hasbi Hendro Saki Bicara. Nah, beberapa waktu lalu banyak suara-suara kampus yang menyuarakan terkait dengan keprihatinan tentang situasi demokrasi di tanah air. Dan terakhir kemarin hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, kampus di Banda Aceh Universitas Sakuala juga menyuarakan keprihatinan yang serupa. Nah, bersama kita telah hadir Profesor Akhyar. Assalamualaikum Prof. Apa kabar Prof? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Gimana, Alhamdulillah. sehat nih Prof ya? Alhamdulillah sehat nih. Wah, gimana kemarin acaranya, sukses Prof ya waktu ketika menyuarakan suara keprihatinan itu ya? Ya, alhamdulillah sukses. Kemudian memang kemarin sangat panas ya, memang Panas ya? cahaya Bukan cuacanya bukan juga politiknya yang panas, panas nih, bukan politiknya yang panas, politiknya. cuacanya. Memang di tengah terik matahari kemarin menyuarakan hati Iya, nurani iya, gitu iya, ya. iya, iya. Ah, ah. Eh, kalau boleh tahu, ini kan Ya, suara-suara dari kampus yang menyuarakan keprihatinan terkait dengan kondisi demokrasi pas menjelang pemilu ini itu kan diawali dari Universitas Gadjah Mada yang kemudian itu berlanjut hingga hampir seratusan kampus yang telah menyuarakan keprihatinan yang serupa. Nah, di USK Banda Aceh sendiri ini kan hadir belakangan. Nah, kalau bisa tahu yang melatar belakanginya ini apa, Prof? Apa memang hanya sekedar ikut-ikutan bersuara atau memang ada hal-hal yang melandasinya itu? ya. Memang saat kampus-kampus lain khususnya di Pulau Jawa udah menyuarakan tentang masalah keprihatinan ini ya, keprihatinan politik saat ini, Universitas Syah Kuala khususnya memang melihat dulu, memantau melihat perkembangan apa perlu menyuarakan hal yang serupa. Saya rasa juga serupa Hmm. dengan apa yang disuarakan oleh kampus-kampus yang di Pulau Jawa. Jadi melihat dulu perkembangannya, terus karena kita pun beradanya pun di pulau Paling atau ujung yang ya? paling ujung Paling lah, ujung. yang paling ujung Paling barat Indonesia. di NKRI ini yang paling Heeh. ujung. Kemudian ternyata memang hasil komunikasi yang intens nih antar profesor yang ada di Universitas Syah Kuala memang harus menyuarakan hal ini sehingga sebenarnya ini rentetannya persiapannya sudah lumayan lama nih. Cuma Hmm, 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 ada hmm. ada ya biasalah ada yang Ada setuju, dinamika lah, dinamika uh, diskusi, diskusi dialektika panjang, gitu ya. dan apa yang mau disuarakan juga harus dirangkum dengan Hmm. bagus, saya rasa itu Artinya bukan awalnya. sekedar ikut-ikutan bersuara ya, artinya Iya, proses iya. di diskusinya sudah panjang gitu ya. Diskusinya sudah panjang, kemudian kondisi yang perlu disuarakan dipantau terus, dilihat dan dianalisis baru disuarakan gitu. Nah, yang menyuarakan kemarin itu kan sangat ramai ya. Saya melihat video-videonya itu ada banyak guru besar. Itu berapa orang guru besar yang ada? Guru besar kemarin yang terhitung itu 69 orang. 69 orang profesor guru Ya, besar ya. profesor atau guru besar yang kebanyakannya memang unsur guru besar. Kemudian Hmm, ada dosen-dosen yang lain juga hmm, ikut. hmm, hmm, Kemudian ada dari mahasiswa juga hmm, ikut, hmm, tapi hmm. nggak terlalu banyak. Memang eh, 69 orang seingat saya itu guru besar atau profesor yang ada di Universitas Syah Kuala. Iya. Nah, sebelum menyampaikan suara keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia jelang pemilu 2024 tentu kan banyak pendiskusian. Iya, 69 profesor itu kan bukan bukan iya, sedikit bukan ya. Artinya sedikit. proses pendiskusian ini kan panjang Iya, gitu. Sehingga apa sih kenapa harus bersuara gitu? Kenapa kawan-kawan profesor di USK ini para guru besar memandang bahwa kita harus bersuara gitu? Apa yang melatar belakangnya? baik. Itu ada tiga faktor sebenarnya, tiga Iya. faktor atau tiga elemen yang mau diajak bersama menjaga untuk pemilu damai lah Hmm, ibaratnya. hmm, hmm. Yang pertama mungkin pemerintah, pemerintah
netralitas pemerintah, etika yang harus dijalankan saat menjalankan pemilihan umum ini, kemudian yang merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila khususnya, kemudian elemen TNI Polri juga menjaga netralitas, menjaga mengawal pemilu ini agar terus kondusif. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat agar tidak terpecah belah akibat pemilu ini, tidak mudah terprovokasi. Kemudian mengajak masyarakat juga untuk menggunakan hak suaranya untuk momentum perubahan Indonesia ke depan. Soalnya kan ini adalah momentum pemilihan kepala negara gitu kan. Jangan sampai mereka tidak menggunakan haknya untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, dan 3 elemen itu yang paling penting kemarin memang yang disuarakan gitu kira-kira. Nah, tadi Prof mengatakan bahwa ada soal netralitas gitu. Nah, artinya ketika para guru besar dan para profesor di USK membicarakan soal aspek netralitas, kemudian tadi Prof juga menyampaikan ada soal etika. Artinya kan sebelum itu disuarakan ada hipotesa awal, yang kemudian dari hipotesa itu kemudian itulah yang dibicarakan gitu. Memang pandangan objektivitas para guru besar ini terkait dengan 2 hal itu, terkait dengan netralitas dan etika itu memang apa gitu terkait dengan konteksnya pemilu 2024 nih. Nah, sebagaimana kita ketahui semua, mungkin kan khususnya ini kan lembaga negara, khususnya memang kepresidenan, kemudian dan unsur-unsur pemerintah yang lain. Diharapkan memang netral, jangan ada keberpihakan ke paslon tertentu. Nah, gitu pandangan para guru besarnya selama ini terlihat tidak netral gitu ya. Pandangannya. Pandangannya kemungkinan ya. Saya kebetulan memang enggak di konteks, maksudnya bukan guru besar di politik Iya, ya. benar, Ini benar. memang rangkuman dari Diskusi para guru besar lah, guru besar, kan. khususnya memang guru besar yang di bidang hukum di sini memang yang merangkum. Saya hanya membacakan aja kemarin, hanya orang yang membacakan. Jadi menurut pandangan guru besar yang ada di Universitas Syahkuala, memang ada indikasi ke arah sana, netralitas daripada pemimpin negara ada masalah mungkin, sehingga itu disuarakan. Saya rasa bukan hanya di Universitas Syahkuala, di seluruh universitas yang menyuarakan, hampir 100-an universitas saat ini yang udah menyuarakan hal tersebut, muaranya ke sana. Soal netralitas tadi dan soal etika tadi ya. Betul. Nah, ketika akan menyuarakan ini kan tentu proses pendiskusiannya kan panjang, juga dinamika diskusinya juga panjang. Nah, ini ada penolakan, perlawanan dari pihak rektorat sendiri, karena kan kita lihat kemarin kan ini kan mengatasnamakan Sivitas Akademika Universitas Syahkuala, tidak mengatasnamakan kampus ya. Apakah ini ada penolakan atau seperti apa kemarin sehingga? Nah, di dalam institusi sendiri saya rasa enggak terlalu banyak. Memang dalam internal Profesor Universitas Syahkuala sendiri itu atau Sivitas lebih dilebarkan lagi ke Sivitas Akademika Universitas Syahkuala ini memang ada yang setuju, ada yang penolakan. Cuma yang pro dan kontra lah. Pro dan kontra. Ya, lebih banyak yang mana nih, kontra atau yang pro? Lebih banyak yang pro untuk ya? menyuarakan ini. ini. Dalam hal konteks menyuarakan yang dirumuskan ini. Iya, artinya dengan kehadiran 69 profesor itu sudah mewakili ya. Iya, sangat-sangat mewakili seluruh hampir dari total profesor. Jumlah profesor yang ada di USK ya. Kemudian bukan penolakan khususnya dari pihak rektorat, tapi ini kami juga menjaga supaya institusi Universitas Syahkuala nggak terseret-seret. Nah, jadi gini, makanya kami mengatasnamakan Sivitas Akademika Universitas Syahkuala itu adalah yang bergerak itu adalah insan-insannya, insan-insan cendekianya yang ada di dalam
institusi Universitas Syahukala, Bukan sehingga kelembagaan ya. bukan kelembagaan ya. Takutnya juga jangan disalahartikan. Tapi Kenapa? pasti Pak Rektor tahu lah ini ya. Tahu, kan? Mendukung. tahu. Masalah mendukung, saya rasa juga saya nggak berani bilang mendukung atau tidak. Iya, iya. Yang pasti ini adalah suara dari Civitas Akademika. Iya. Artinya insan yang ada di Universitas Syahukala, bukan institusinya. Gitu. Karena kalau bicara institusi mungkin harus bersikap netral, mungkin gitu kan. betul. Nggak- Apalagi ASN ya, nggak- tapi selaku insan yang tercerahkan lah. Iya. Kita bicara bahwa profesor itu kan manusia-manusia yang tercerahkan ya. Iya. Dan yang disuarakan juga bukan hal yang terlalu ini. Memang menyuarakan hal-hal yang harusnya dijalankan. Substansi demokrasi ya. Iya, harus dijalankan saat pelaksanaan pemilu ini. Saya rasa sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Saya rasa. Iya, kan kemudian Prof kan ketika suara-suara kampus ini menggema di seluruh Nusantara itu kan banyak pandangan, banyak orang yang menyuarakan cibiran. Ini para guru besar di-drive oleh partai politik tertentu, oleh paslon tertentu untuk berbicara. Ini paslon para guru besar punya preferensi terhadap paslon tertentu. Nah, pandangan-pandangan itu benar nggak ya? Saya rasa itu pernyataan yang salah, sangat-sangat salah. Saya berani bilang ini adalah pernyataan yang salah. Karena kami insan cendekia di seluruh universitas mungkin yang ada di Indonesia ini adalah bergerak karena hati nurani, melihat apa yang harusnya dijalankan agak bergeser daripada apa yang harusnya dijalankan gitu kan. Nah, itu sehingga kalau orang-orang ibaratnya gini, kalau orang-orang pintar udah diam ini, maka ya seperti yang kita ketahui bersama, kehancuran mungkin akan terjadi gitu kan. Yang kami takutkan adalah chaos atau kekacauan, karena ya kita tahu aja antar paslon pasti saling menjelekkan gitu kan. Dan kita mengajak semua elemen untuk tidak terprovokasi dan tidak saling memprovokasi tentang itu. Ya, kemudian yang kemarin disuarakan apa rupanya sebenarnya? Nah, itu kan saya sampaikan tadi ada secara umum ada 7 poin. 7 poin. Nah, 7 poin mungkin yang pertama tentang proses. Jadi kami berharap seperti yang disuarakan yaitu proses itu mempengaruhi hasil. Jika proses salah maka siap-siaplah hasil yang didapat juga salah. Jadi bayangkan ini 4 tahun ke depan atau selama periode ke depan, jika pemimpin kita yang enggak sesuai ya karena proses yang enggak sesuai, maka ya yang kerugian kan kita semua, seluruh bangsa Indonesia ini saya rasa. Berikutnya mungkin nih saya juga ada bawa bahan memang tentang netralitas juga dari TNI Polri yang harus mengawal, menjaga kondusivitas saat pelaksanaan, mulai dari pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilu. Kemudian elemen masyarakat tidak terprovokasi, elemen masyarakat tidak saling memprovokasi. Pilihan ada di pilihan masing-masing sesuai dengan hati nurani masing-masing, sesuai dengan kriteria yang udah dipelajari antar paslon. Paslon kan cuma ada 3 nih, presiden, calon presiden. Jadi tinggal sesuai dengan hati nurani dan tidak saling menjelekkan mungkin atau saling memprovokasi gitu. Dan jangan juga saling terprovokasi. Nah, seperti yang sudah-sudah kan, seperti ada kelompok A, kelompok B, ya, polarisasi masyarakatnya begitu kencang ya. Dan berlanjut sampai setelah habis pemilu. Habis pemilu kan sayang gitu. Betul. Nah, ada juga pandangan dari mungkin kalau bisa saya katakan dari pihak-pihak yang menilai bahwa
gerakan guru besar ini bukan lagi gerakan moral, tapi udah lebih kepada gerakan politik karena ada preferensi mendukung paslon tertentu. Itu benar nggak? Atau memang dari 69 guru besar itu ada yang punya afiliasi politik tertentu nggak pada saat pendiskusian nih? Itu memang enggak sama sekali. Saya bisa bilang itu salah karena Heeh. gini, kita cermati aja apa yang disampaikan, yang diuraikan di seluruh isi dari berbagai suara dari universitas bahwa netral aja, tidak ada menyangkut pasangan tertentu Nggak atau ada himbauan paslon. untuk mencoblos Iya, pasangan mencoblos. tertentu ya. Dan lebih ke pelaksanaan pemilu ini sendiri, netralitas prosesnya dan sebagainya, sehingga nanti diharapkan hasil yang bagus yang didapat itu. Jadi nggak ada tuh kalau kalau di drive untuk paslon tertentu itu saya bisa sampaikan tidak ada Jadi ini arah memang ke ini sana memang. murni satu gerakan Hati hati nurani, nurani, ya, guru besar melihat kondisi dan iya, fenomena politik 2024 iya. ini ya. Kan kami guru besar ini kan belajar, mempelajari, meneliti, kemudian menyuarakan jika memang sudah perlu disuarakan, ada pergeseran misalnya gitu, perlu disuarakan gitu kan. Kalau enggak, siapa lagi yang menyuarakan Iya, gitu kan? sebenarnya kan kalau bisa kita bilang Prof kan untuk mencapai tingkat pendidikan profesor itu kan bukan sebuah hal yang gampang gitu kan, tapi banyak orang yang kemudian menyuarakan hal-hal yang itu kan profesor dibayar, itu kan mereka udah terima uang, seolah-olah profesor itu bisa dibeli gitu. Oh, itu sangat ya. Nah itu ini Enggak. suara yang berkembang gitu kan, Iya, sehingga iya. menyuarakan itu. Kenapa dari kemarin-kemarin nggak pernah bersuara gitu kan, Iya. itu yang muncul perdebatannya. Ya, ya mungkin itulah saya pastikan itu nggak ada. Itu memang bukan. Yang ada adalah gerakan dari hati nurani masing-masing bahwa oh ini memang harus disuarakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan sendiri atau golongan gitu kan. Nah, jadi memang ini adalah harus disuarakan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi momentum pemilihan presiden gitu sebagai kepala negara yang notabene-nya jangan sampai nanti salah nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mau disuarakan oleh masyarakat sebenarnya. Oke, kembali kepada soal gerakan tadi. Namanya sebuah gerakan kan ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Nah, ketika pihak-pihak yang pro pasti mendukung itu, pihak-pihak yang kontra tentu akan melakukan upaya-upaya agar gerakan itu nggak jadi gitu. Ya. Nah, ketika gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan guru besar di USK ini ada upaya-upaya menghambat atau intervensi, apakah itu dari pihak kementerian, dari rektorat sendiri atau dari aparatur negara. Ya. Mulai dari persiapan waktu itu memang persiapannya inisiasi, mulai dari inisiasi karena gini gerakan yang terjadi kemarin khususnya di Universitas Syahkuala adalah ini sudah ada inisiasi muncul dari inisiasi dari universitas lain, ya kan juga kan kita juga nggak Mencermati memungkiri perkembangan ya. nggak memungkiri bahwa memang di Pulau Jawa sendiri profesor juga udah menyuarakan hal yang mirip dengan yang kami suarakan gitu kan. Kemudian di internal profesor yang ada di Universitas Syahkuala menyuarakan, perlu nggak nih kita suarakan? Gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi berkembang terus, mulai banyak yang pro untuk menyuarakan ini, setuju untuk menyuarakan ini. Kemudian mulai mendrive isi yang mau yang disuarakan, yang akan suarakan. disuarakan. Nah, di situ mulai lagi ada yang alah kayaknya nggak perlu nih karena
mudah mendekati pemilu dan kita sudah terlambat. Hmm. Nah, ada yang bicara nggak ada kata-kata terlambat. Saat ini Allah akan mencatat apa yang kita buat gitu. Ada yang menyuarakan gitu kan. Allah akan mencatat apa yang walau sedikit kontribusi kita untuk bangsa ini, mungkin Allah akan mencatat hal itu dan kita ikhlas melakukan itu kan nggak apa-apa walaupun terlambat. Iya. Sehingga mulailah hampir semua setuju untuk menyuarakan ini, kemudian di drive terakhir sampai dibuat ini juga berulang masalah poin ini perlu disuarakan, poin ini nggak perlu dan sebagainya. Awalnya itu sampai 10 poin yang mau disuarakan, akhirnya ini dipadatkan lagi karena terlalu banyak, saking terlalu banyak jadi karena ini pernyataannya harus lugas ini sehingga dikerucutkan sampai 7 poin. Artinya intervensi dari rektorat, dari kementerian, dari aparatur negara itu nggak ada nggak ada. Jadi mengalir lah gitu. Sampai pelaksanaan kemarin alhamdulillah nggak ada. Dan pasca pelaksanaan juga nggak ada. Pelaksanaan juga nggak ada. Artinya nggak ada nelpon, nggak ada yang ini Prof apa-apaan nih nggak ada. Nggak ada. Yang banyak malah memberikan terima apresiasi. Kasih. Ya, kami berharap itu khususnya alumni. Kami bangga alumni Universitas Syah Kuala juga gitulah Bang. Artinya Universitas Syah Kuala mengambil bagian untuk hal ini gitu. Artinya ruang diskusi yang tadi Prof Ahyar sampaikan itu memang bingkainya soal bangsa dan negara. Iya. Jadi karena momentum seperti yang saya sampaikan ini momentum pemilu nih memang yang makanya momentum inilah yang diambil oleh guru besar untuk bersuara mungkin. Iya. Prof, mungkin yang terakhir ya, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang pada tanggal 14 Februari 2024 nanti akan datang ke TPS dan melakukan pencoblosan. Ya. Ada pesan-pesan damai yang ingin disampaikan. Kami khususnya saya mengajak seluruh elemen masyarakat di Aceh dan seluruh Indonesia ini untuk menggunakan hak suaranya pada seluruh masyarakat nanti di saat pemilu atau pemilihan umum tanggal 14 Februari ini. Gunakan hak suara Anda, jangan golput, gunakan hak suara Anda untuk perubahan Indonesia ke depan 4 tahun ke depan, untuk pemilihan presiden yang ke depan. Gunakan hati nurani Anda, mana paslon atau calon yang memang kriterianya memenuhi kriteria perubahan untuk bangsa ini, tidak mengedepankan yang lain, misalkan money politik dan sebagainya atau intervensi politik dan sebagainya. Gunakan hak pilih Anda atau suara Anda sesuai dengan hati nurani Anda. Nah, mungkin itu aja. Kalau untuk TNI Polri dan penyelenggara mohon menjaga netralitas, menjaga kondusivitas saat pelaksanaan pemilu dan pasca pelaksanaan pemilu nanti. Tidak ada intervensi untuk masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu mungkin, sehingga memang pemilu ini berjalan sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, saya rasa. Baik, terima kasih Prof Ahyar atas pandangannya, atas paparan yang telah disampaikan. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, sobat ahli sekalian, demikian bincang kita hari ini bersama Profesor Ahyar. Ketemu kembali kita di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.